Halo semua, selamat datang di podcast pertama aku. Sebelumnya, kenalin nama aku Ira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menjadi diri sendiri yang seutuhnya. Baik, menjadi diri sendiri adalah sebuah proses di mana kita berusaha untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. Ini bukan soal nama ya, ini juga bukan soal latar belakang keluarga, dan ini pun bukan soal latar belakang lingkungan di sekitar kita. Namun, juga segala hal yang bisa dilakukan oleh diri kita. Misalkan kita punya kelebihan, kita punya kemampuan yang mana orang lain itu belum tentu memiliki kemampuan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita gali di dalam diri kita ataupun sebaliknya. Misalkan orang lain mampu melakukan sesuatu namun kita tidak mampu seperti orang lain. Nah, ini harus kita tahu, barulah kita bisa menjadi diri kita sendiri. Selain itu, juga cita-cita dan keinginan kita itu bisa kita tahu dan kita ukur ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri dan menjadi diri kita yang seutuhnya. Bayangkan saja, mungkin di luar sana ada banyak orang yang tidak percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri karena dia belum mampu menjadi dirinya sendiri. Dia tidak percaya dengan kemampuan yang dia miliki. Yang menjadi tolak ukur dia itu bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Orang lain bisa melakukan A, orang lain bisa melakukan B, itu saja yang menjadi fokusnya. Sedangkan kemampuan yang dia miliki tidak dia lirik, sehingga akan menjadi sebuah bangkai yang tidak terurus karena memang kemampuan yang kita miliki kalau tidak kita asah dengan baik, kalau tidak kita perhatikan dengan baik, itu sama saja ibarat bangkai yang lama-lama kalau dibiarkan akan musnah. Nah, jadi buat teman-teman pendengar nih, mari kita sama-sama belajar di dalam menemukan kemampuan kita, bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, terkait dengan hal itu, di sini ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi diri kita sendiri. Apa saja kelima cara tersebut? Yang pertama adalah temukan passionmu. Anda tahu apa yang dimaksud dengan passion? Secara garis besar, banyak orang mengartikan passion ini adalah apa yang kita lakukan secara terus-menerus, tapi kita senang dan kita gembira. Walaupun sejatinya kita nggak dapat uang dari situ, walaupun sejatinya kita nggak dapat materi dari situ, tapi kita senang, kita mau melakukan hal itu. Nah, maka banyak orang menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah passion. Misalkan contohnya seperti ini, Anda sering bernyanyi bersama teman-teman Anda, walaupun Anda nggak dikasih uang sama orang, tapi Anda tetap melakukan itu dan Anda senang melakukan itu. Bisa jadi merupakan passion Anda. Dan itulah yang harus Anda gali. Dengan Anda menggali passion Anda seperti ini, terus Anda kembangkan, maka lama-lama akan menjadi jati diri Anda. Saya nggak tahu nanti apakah Anda bisa menjadi seorang penyanyi terkenal mungkin, ataukah Anda menjadi seorang YouTuber di dalam bidang bernyanyi mungkin, kita nggak tahu. Maka penting bagi kita untuk menggali passion kita dari sekarang. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian, cara yang kedua itu adalah Anda harus menciptakan, bukan mengikuti. Apakah Anda tahu perbedaan pencipta dengan pengikut? Anda tahu nggak? Jadi, kalau orang yang menciptakan itu nge-create atau menjadi seorang kreator. Tapi, orang yang mengikuti itu adalah orang yang biasa kita kenal sebagai seorang followers. Ada orang yang berkarya di YouTube, ada orang yang berkarya di Instagram. Nah, kita itu kebanyakan menjadi seorang followers gitu. Padahal kita juga mampu seperti orang lain. Padahal kita juga memiliki kemampuan seperti orang lain, tetapi mengapa kita malah sering menjadi seorang pengikut saja? Sehingga tidak ada sebuah pemetaan di dalam diri kita, kemampuan-kemampuan kita tidak bisa kita eksplor dengan baik.
Persoalannya adalah mungkin kita malu, kita takut lah, kita khawatir. Tapi kalau selama-lamanya kita membayangkan hal seperti itu, kapan kita bisa maju? Kita kadang ngefans sama orang, kita kadang suka lihat video orang, karya orang, tapi pernah nggak terfikir di benak kita untuk kita bisa seperti mereka? Mereka itu ya yang Anda lihat terlihat luar biasa di media sosial, mereka juga sama dengan kita, atau bahkan kita jauh lebih baik daripada mereka. Cuman perbedaannya adalah mereka itu bisa nge-create gitu loh. Mereka itu bisa membuat atau menciptakan. Lah Anda cuman bisa apa? Anda cuman bisa memfollow, mengikuti. Kapan Anda bisa berkembang kalau mindset Anda hanya sebatas sebagai pengikut? Ayolah, saya harap di tahun 2023 ini kita sama-sama belajar menjadi seorang kreator gitu ya. Kita dapat menciptakan sebuah karya nantinya, bukan hanya jadi seorang pengikut saja. Saya sering sekali mendengar bahwa jumlah orang yang menerima informasi di dunia ini jauh lebih banyak dibandingkan orang yang memberikan informasi. Paham gak maksudnya? Ini pertanda bahwa masih banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk membagikan sesuatu kepada banyak orang. Dan mungkin banyak orang bisa merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Maka dengan kita memiliki sebuah mindset, kita harus menciptakan sesuatu, kita harus membuat sesuatu, dan mungkin dengan begitu kita bisa menjadi diri kita sendiri yang seutuhnya. Kita senang, kita happy untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu merupakan passion kita. Dan selanjutnya yang ketiga, jangan ragu untuk mengikuti kata hati Anda. Misalkan kata hati kita berkata A, maka kita harus mengikutinya. Misalkan kata hati kita berkata B, maka sebaliknya. Kita juga harus mengikuti ke arah B. Karena biasanya hati itu nggak pernah bisa bohong. Anda memaksa diri Anda menjadi orang lain, sedangkan hati Anda memaksa Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Maka tetap Anda harus menjadi diri Anda sendiri, bukan orang lain. Sampai kapanpun Anda meniru orang lain, gayanya orang lain, semua persis seperti orang lain, mungkin itu gak akan pernah bisa. Kalaupun Anda bisa, Anda itu gak punya ciri khas tersendiri. Anda itu gak pernah memiliki sesuatu yang bisa menjadi daya tarik Anda di hadapan orang banyak. Lah kenapa? Karena Anda itu sama dengan orang lain. Kalau Anda sudah sama seperti orang lain, berarti Anda belum menjadi diri Anda sendiri yang seutuhnya. Oke, itu poin yang ketiga. Yang keempat, fokus dengan kemampuan terbesar Anda. Saya katakan sekali lagi bahwa semua orang itu punya kemampuan, punya kelebihan. Jadikan kekuatan Anda, jadikan kelebihan Anda sebagai identitas diri Anda. Saya kembali lagi ke poin yang pertama tadi. Jika passion Anda adalah bermain musik, maka itu adalah kelebihan dan kemampuan Anda. Jadikan itu sebagai identitas diri Anda. Bagaimana caranya? Ya, misalkan Anda berkarya, Anda bernyanyi, Anda menciptakan sesuatu di YouTube, kemudian Anda membagikannya di media sosial, Anda dikenal oleh banyak orang bahwa Anda itu sebagai seorang penyanyi, ahli dalam bidang bermain musik. Nah, itulah yang disebut dengan identitas diri Anda. Dengan begitu, Anda bisa mengenal atau menjadi diri Anda sendiri. Nah, itu poin yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu adalah bersyukur dan terima diri Anda sendiri apa adanya. Apa yang Anda miliki itu harus Anda syukuri.
Kemampuan Anda dalam public speaking misalnya harus Anda syukuri. Tidak peduli dengan apapun kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, Anda tetap fokus dengan kelebihan Anda sendiri. Anda bersyukur kepada Tuhan telah memberikan saya kelebihan seperti ini. Ya, jangan berharap dengan kelebihan orang lain, karena orang lain juga punya kekurangan yang mana bisa jadi kelebihan Anda. Itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi Anda harus bersyukur. Kalau Anda itu hidupnya tidak pernah puas, maka Anda tidak akan pernah bahagia di dalam hidup Anda. Ingat kata-kata ini. Kalau Anda hidupnya tidak pernah puas, maka Anda tidak akan pernah bahagia, karena Anda akan terus berharap sesuatu yang lebih, padahal Tuhan memberikan Anda kelebihan dan juga memberikan Anda kekurangan. Orang lain pun sama, tetapi yang dikasih itu kadang berbeda-beda. Sebelumnya, apa sih untungnya bagi kita untuk mencintai diri kita sendiri? Dunia ini memang keras dan kejam, tapi bukan berarti kita harus keras pada diri kita sendiri. Dunia bukan tempat kita untuk bermanja-manja. Nantinya dunia bakal banyak menghujankan pertanyaan, persoalan, ujian rasa sakit, dan lain-lain. Tak jarang jika Anda dibikin menangis, tersungkur, berprasangka buruk terhadap Sang Pencipta, bikin pikiran dan hati sendiri sering cekcok. Dari dulu dunia memang keras, bikin susah dan sangat tega, dan tanpa terasa kamu memperparah keadaan dengan tidak mencintai dirimu sendiri. Sudahlah, tugasmu bukan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kalau kita mau hidup dan terus berkembang, kita akan dihadapkan dengan banyak masalah. Tapi tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan sempurna. Bahkan terkadang ada masalah yang bisa diselesaikan ketika kita hanya memilih untuk bersyukur. Sudahlah, menjalani kehidupan yang tidak sesuai harapanmu bukan berarti kamu itu gagal. Setidaknya cintai kelebihan dan kekurangan dirimu sendiri. Ketika semua tidak sesuai harapan, bukan berarti usahamu itu jelek. Setidaknya berterima kasihlah kepada dirimu sendiri untuk segala usaha yang telah kamu lakukan. Mengenai hasil, serahkan semua kepada Sang Pemberi hasil. Entah baik atau buruk hasilnya nanti, tetaplah bangga karena kamu mau menjalaninya. Setelah itu evaluasi lagi dan besok kembali lagi, dan jangan jangan membandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Mereka tampak memiliki segalanya, menjalani semuanya dengan mudah dan menikmati hidup ini, tapi itu hanya penampakannya saja. Kita tidak pernah tahu sekeras apa mereka mencintai dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang mereka miliki. Membandingkan justru membuat kita rendah diri dan membuat kita akhirnya tidak menghargai atas apa yang sudah kita miliki. Membandingkan justru membuat kita iri, dan makin keras kita membandingkan, maka rasa iri itu juga akan semakin besar, sehingga tidak terasa kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri kita dapat memahami apapun yang kita rasakan, dan dari mana akar emosi ini, dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi yang sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Dia lapar pujian, berhati rapuh, mendengar pujian, hati mengembang, tapi sekalinya merasa dihina, bisa marah atau ciut seciut-ciutnya.
Gak sehat bukan menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang. Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut, mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk menjadi individu yang otentik dan kreatif. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Ketika Anda membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri Anda dengan kata-kata kasar? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup rasa cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai dirinya sendiri, sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah ia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil akan mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas untuk dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri sendiri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, tidak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Memberi kritik pada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun, kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Bahkan intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita jauh lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, bahkan bisa benci diri sendiri. Mulailah tumbuhkan rasa cinta diri, jadilah sahabat terbaik untuk diri sendiri. Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulailah mencintai diri. Jadi kesimpulannya yaitu menjadi diri sendiri itu tidaklah sulit. Cobalah mempraktikkan kelima langkah sederhana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Memang di awal Anda akan ragu, namun yakinlah cepat atau lambat Anda akan menjadi diri sendiri yang apa adanya, sehingga lebih bahagia dan lebih bisa menikmati hidup. Oke, baik teman-teman, itulah beberapa tips bagaimana cara menjadi diri kita yang seutuhnya. Tips yang aku sampaikan ini itu sama saja dengan tips-tips yang dibagikan oleh orang lain, baik di dalam bukunya, baik di dalam artikelnya, baik di dalam videonya, itu sama saja karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast yang saya buat ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua termasuk saya. Saya Ira pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.